Halo sahabat CPNS, perkenalkan nama saya Kadek Hendra Setiawan, CPNS Kementerian Kehutanan tahun 2025, Angkatan 41. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan atau mempresentasikan video monolog tentang jabatan saya. Jabatan saya adalah pengendali ekosistem hutan pemula di Balai Taman Nasional Lorentz. Terkait itu, saya akan mempresentasikan profil instansi dan jabatan kerjaan saya sesuai dengan Smart Governance. Selamat menyaksikan. Selamat datang di jantung Popo yang megah, kota dingin Wamena, di mana keajaiban alam dan keanekaragaman hayati tak terbatas terhampar luas. Inilah Taman Nasional Lorentz, bermata hijau seluas 2,3 juta hektar yang menjadi rumah bagi jutaan kehidupan. Sejak tahun 1999, Taman Nasional Lorentz ditetapkan menjadi warisan alam dunia oleh UNESCO. Taman ini terbagi menjadi 3 zona utama: zona dataran rendah 0 sampai 650 mdpl, zona pegunungan 600 sampai 3200 mdpl, dan zona alpin di atas 3200 mdpl. Di zona alpin, Cartens adalah puncak tertingginya dengan ketinggian 4808 mdpl. Tujuan Balai Taman Nasional Lorentz hadir sebagai penjaga amanah, berdedikasi untuk melestarikan warisan berharga ini demi keberlangsungan alam, pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat adat yang telah hidup menyatu dengan alam selama ribuan tahun. Taman Nasional Lorentz berkomitmen selalu menjaga keajaiban ini langkah demi langkah demi masa depan bumi yang lestari. Di Balai Taman Nasional Lorentz terdapat 3 seksi. Yang pertama di seksi 1 Timika, seksi 2 Wamena, seksi 3 Nebere, yang dimana saya ditempatkan di seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Timika. Baik, terkait poin nomor 2, apa sih tugas dan pelayanan saya sebagai CPNS di Balai Taman Nasional Lorentz? Saya merupakan PNS dengan jabatan pengendalian ekosistem hutan, di mana pengendalian ekosistem hutan adalah salah satu jabatan fungsional di Kementerian Kehutanan. Apa itu pengendalian ekosistem hutan? Menurut Permenpan RB nomor 74 tahun 2020, jabatan fungsional pengendalian ekosistem hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. Dan apa yang dimaksud dengan pengendalian ekosistem hutan? Pengendalian ekosistem hutan adalah upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi, dan teknik dalam upaya pelaksanaan kegiatan perencanaan hutan, pemanfaatan hutan, pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian daerah aliran sungai, perubahan iklim, perhutanan sosial, serta konservasi sumber daya alam hayati. Jabatan saya adalah kategori pengendalian ekosistem hutan keterampilan, yang tugasnya lebih berfokus pada penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur di lapangan. Layanan yang saya berikan adalah sesuai dengan keahlian saya di bidang pemetaan dan berkorelasi dengan tugas PEH pemula di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Saya akan melakukan inventarisasi potensi kawasan dan sumber daya hutan, yaitu pembuatan plot untuk perhitungan stok karbon. Perhitungan potensi stok karbon juga bisa dilakukan menggunakan data tutupan lahan di ARGIS. Kegiatan tersebut selaras dengan program Polunersing tahun 2030. Ciri Smart ASN yang sudah dijalankan adalah yang pertama, profesionalisme dengan menggunakan JIS, yaitu software ARGIS, untuk mendukung pekerjaan dan mengolah data lapangan, sehingga kegiatan di lapangan bukan hanya berbentuk laporan tapi juga berbasis peta. Yang kedua adalah integritas. Di semua OPT di bawah Direktorat Jenderal KSDAI sudah wajib menggunakan aplikasi Smart Patrol di setiap kegiatan di lapangan, sehingga laporan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Dalam pelaksanaan pelayanan, standar pelayanan yang harus kita capai tentu memuaskan. Apa itu standar pelayanan yang memuaskan? Itu dapat berbentuk laporan yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, metode yang digunakan benar, karena data yang akurat, data yang benar merupakan poin penting dalam penyusunan perencanaan pengelolaan hutan yang lestari. Ada 2 hal yang bisa saya lakukan, hal sederhana yang saya lakukan untuk Balai Taman Nasional Lorentz. Tentu dalam harapan saya dalam penyusunan aktualisasi nanti dapat memecahkan isu-isu yang belum terpecahkan di Balai Taman Nasional Lorentz.